Kita sudah bicara ada Alisa Wahid di sini, ya penggagas tarik rem darurat, ada Dr. Tirta di sini. Saya mau mendapat perspektif dari seorang Patrick Waluyo. Anda seorang yang banyak berkecimpung di dunia investasi, berbicara dengan para investor Indonesia. Banyak pengusaha sesungguhnya yang juga melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini nanggung. Sekali ada PSBB, lalu kemudian longgar, ada PPKM, kemudian PPKM darurat. Apa yang sesungguhnya menjadi concern pengusaha? Memang ini dilematis antara kebijaksanaan untuk lockdown dan impact ekonominya. Kalau kita lihat negara tetangga kita yang menjalankan lockdown secara ketat itu Singapura ya. Impact ekonominya itu di tahun 2020 mereka harus menginjek 100 miliar dolar, 100 miliar dolar kurang lebih untuk menstimulasi ekonominya atau 20% dari GDP Singapura. Dan dengan stimulus itu pun kontraksi GDP di Singapura itu tahun lalu kalau saya tidak salah angkanya mencapai negatif 15%. Dan di sana negara yang penduduknya penghasilannya cukup tinggi. Yang menjadi kekhawatiran di Indonesia itu memang kalau kita melakukan lockdown, saudara-saudara kita yang di strata ekonomi yang bawah, yang Sektor informal. sektor informal, lalu yang bayarannya itu atau penghasilannya itu dari hari per hari itu yang paling kena impact-nya. Dan apakah pemerintah dan negara kita itu mempunyai sesuatu kekuatan yang sama untuk bisa menjaga impact-nya. Kalau 20% GDP kita translate untuk di Indonesia itu GDP kita kan $1 trillion. Jadi kita perlu 200 miliar dolar untuk menstimulasi ekonomi kita. Itu memang ongkosnya kalau kita mau ke arah sana. Jadi memang yang menurut saya kebijaksanaan pemerintah 1 tahun ini sudah cukup tepat untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan. Memang yang kita hadapi pada saat ini memang, ya silakan Mbak Rosi. Karena gini Bung Patrick, lockdown dan tidak lockdown, kalangan ekonom sendiri berbeda pendapat. Tadi Bung Patrick mampu menjelaskan bahwa tidak melulu yang kita lihat sektor usaha yang monolitik atau seragam seperti yang ada di Singapura misalnya. Karena kita lebih dari 50% pekerjanya sektor informal yang bekerja hari ini untuk makan hari ini juga. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan yang dibuat pemerintah hari ini itu tetap mendapat ada respons kekecewaan dari pengusaha. Baru mau pick up, tapi kemudian ada PPKM darurat. Bagaimana dengan ancaman PHK lagi? Kalau menurut saya pada saat ini memang kesehatan masyarakat itu harus menjadi prioritas paling utama. Memang bisnis akan kena impact, tapi nggak apa-apa. Saya pernah ketemu sama satu pengusaha dari China waktu dari awal pandemi. Dia mengatakan bahwa problem ini seperti telur dan ayam. Ekonomi itu telurnya, public health itu ayamnya. Mana yang kita harus selamatkan? Kalau telurnya kita korbankan, tapi ayamnya masih sehat, dia bisa produksi telur lagi berikutnya. Tapi kalau ayamnya itu mati, percuma nggak akan ada telur lagi. Telurnya 1 kali dimakan udah nggak menghasilkan lagi. Jadi memang pada saat ini public health itu yang paling penting. Dan kita juga udah lihat impact-nya ya kalau kita lihat Amerika Serikat dan China yang sudah bisa menahan situasi COVID mereka sekarang ekonominya booming. Dan cuman ada perbedaan yang cukup signifikan, Bung Patrick. Supply vaksin Amerika luar biasa, jadi mereka bisa dapatkan vaksin itu dengan sangat mudah. China dia bukan negara demokrasi, jadi pemimpinnya bilang apa dia nurut. Betul. Tapi kan pemerintah kita juga sudah mendatangkan banyak vaksin. Dan juga saya dengar nanti bulan Agustus itu akan ada Pfizer juga akan masuk ke Indonesia, mRNA. Dan yang saya udah share sama teman-teman, itu lebih baik vaksin mRNA Pfizer yang datang itu nanti dibuat untuk jadi booster ketiga aja untuk teman-teman yang sudah mengambil, saudara-saudara kita yang sudah mengambil Sinovac vaksin. Karena ini menjadi kebijaksanaan di Bahrain misalnya, supaya lebih efisiensinya lebih tinggi dan bisa menyebar untuk rakyat yang lebih banyak. Sebagai pengusaha, yang ingin saya tanyakan adalah apakah kemudian orang mengatakan
banyak analis mengatakan bahwa bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa dijaga dari satu negara ketika dia mengatasi masalah pandeminya. Indonesia dianggap tidak cukup sigap, cekatan mengatasi pandemi ini, dan ini berakibat pada sentimen atau bagaimana persepsi masyarakat internasional terhadap Indonesia. Bagaimana Anda sepakat dengan analisa ini? Kalau ngelihat angka-angkanya enggak ya, Mbak Rosy ya. Investor asing masih sangat confident terhadap Indonesia. Kalau kita lihat nilai tukar rupiah ke US dollar, lalu indeks bursa Jakarta Stock Exchange, lalu yield government bond, semuanya cukup stabil kok. Jadi menurut saya sebetulnya market itu udah expect bahwa Delta variant ini akan hit Indonesia, dan akhirnya pemerintah juga harus melakukan PPKM seperti yang dilakukan ini. Dan menurut saya investor itu udah melihat ke depan, ke beberapa bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, dan punya suatu keyakinan bahwa kita bisa melalui masa sulit ini dengan baik.